PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat investor di pasar modal Indonesia telah tembus 10 juta investor. Ya, menariknya jika dilihat dari segmen pendidikan, investor pasar modal tamatan SMA mendominasi, yaitu 60% dengan nilai investasi mencapai 200 triliun rupiah. Dalam laporan keterbukaan informasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI mencatat investor di pasar modal Indonesia telah tembus 10 juta investor. Menariknya, jika dilihat dari segmen pendidikan, investor pasar modal tamatan SMA mendominasi, yaitu 60% dengan nilai investasi mencapai 200 triliun rupiah. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Komunikasi dan Edukasi KSEI, Rasmi M. Rabiakim, mengatakan berdasarkan data KSEI per 3 November 2022, investor pasar modal didominasi oleh investor berusia di bawah 30 tahun sudah mencapai lebih dari 59% dengan nilai aset lebih dari 54 triliun rupiah. Jika dilihat dari data demografi, terjadi kenaikan presentase investor pasar modal di beberapa daerah, yaitu di Pulau Kalimantan yang mencapai kenaikan sebesar hampir 36% dengan nilai aset kurang lebih 60 triliun rupiah. Sementara itu, Direktur Utama KSEI, Urip Budi Prasetyo mengatakan pencapaian jumlah investor pasar modal yang telah menembus 10 juta tersebut merupakan berita baik bagi pasar modal Indonesia. Terlebih lagi jumlah tersebut didominasi oleh investor lokal. Seperti diketahui, jumlah investor pasar modal telah meningkat 33,53% dari 7.489.000 lebih di akhir tahun 2021 menjadi 10 juta lebih pada 3 November 2022. Tren peningkatan ini telah terlihat sejak tahun 2019 ketika investor masih berjumlah 2.484.000 lebih. Implementasi simplifikasi pembukaan rekening efek memberikan dampak cukup besar bagi peningkatan jumlah investor pasar modal terlebih di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, IDX Channel. Oke, menarik Fajar ya kalau berbicara mengenai dari sisi pendidikan ini yang tamatan SMA justru mendominasi. Ada sekitar 60% dari jumlah investor di bursa efek. Ya, ini tentu kita harapkan bisa semakin menambah pasar modal menjadi lebih atraktif dan transaksinya juga semakin besar. Oke, tapi semoga referensi terkait dengan pasar modal tidak hanya dengan melakukan pembukaan rekening ya, tetapi juga lebih paham lebih jauh agar ya tetap cuan gitu ya dan bukannya rugi ya. Oke, dan berikut pemirsa update dari bursa global selengkapnya, di mana dari Wall Street indeks S&P 500 melonjak 1,36% menjadi 4.003. Penutupan pertama di atas level 4.000 sejak September atau kenaikan tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Nasdaq Composite Index juga ditutup melambung 1,36% menjadi 11.174, sedangkan Dow Jones Industrial Average melesat 1,18% menjadi 34.098. Ya, kita ke Eropa. Saham migas rebound. Bursa ekuitas Eropa bergerak positif. Di Jerman, indeks DAX menguat 0,29% menjadi 14.422. FTSE 100 Inggris melonjak 1,03% menjadi 7.452. Dan CAC Prancis bertambah 0,35% menjadi 6.657. Kita geser pemirsa ke dalam negeri, di mana IHSG kemarin turun 0,46%. pada posisi 7.030. Apakah ya pelemahan hari ini bisa kembali rebound? Nanti akan kita simak pada pembukaan perdagangan pukul 9. Tapi sebelumnya kita beralih dulu untuk melihat update dari Bursa Asia. Ya, Bursa Asia Nikkei 225 ini data terbaru 0,61% ke level 28.115,74. Kemudian Straits Times Index menguat 0,63% ke level 3.279,99. Kospi Korea naik 0,36% ke level 2.413,83 dan Hang Seng terkoreksi 1,31% ke level 17.424,41. Pergerakan dari komoditas pemirsa, kita lihat minyak kategori WTI menguat 0,35% ke level 81,23 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 4,42% di level 26.220 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,16% di level 1.742,7 dolar Amerika per troy ounce, dan CPO menguat 0,71% di kisaran 4.033 ringgit Malaysia per ton. Ya, kemudian kita lihat pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Terhadap dolar Amerika Serikat di 15.697, terhadap euro 16.186, pound sterling 18.675 dan yen Jepang 111,25.